Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, subscriber khususnya subscriber sahabat alam dimanapun kalian berada, jangan lupa di subscribe channel Koramil Gunung Halu. Jadi ini adalah salah satu channel yang menurut saya wajib di subscribe karena di situ banyak berita-berita terupdate ya Pak, khususnya terkait berita-berita yang ada di Gunung Halu juga ya Pak. Kemarin terakhir saya lihat juga ada updatean terbaru tentang harimau yang makan ternak warga ya Pak. Betul, nah betul. Nanti lain diupdate ya Bupati. Betul. Dan nanti rencananya kita mau bersama-sama untuk ke lokasi lagi untuk menindaklanjuti laporan terkait adanya konflik harimau dengan warga teman-teman. Pokoknya jangan lupa di subscribe channelnya Koramil Gunung Halu. Saya sudah bawa alat teman yang itu. Nah, alat ini bisa buat dari apa saja, simple. Terakhir saya kemarin tergigit sama kameramen cuma berdua di hutan. Itu pakai kayu yang sudah lapuk, pengikatnya cuma pakai tali. Alhamdulillah. Lakukan seperti Kopi ya. Ular-ular yang ada di belakang saya ada mobil seperti ini. Apa saja yang harus kita lakukan? Kalau saya sih lebih ke treatment aja, meningkatkan imun tubuh kita aja. Jadi biar kita ada antibiotikanya kayak yang tadi saya bilang, bisa langsung ke itu bisa langsung. Makanya kenapa ini disebut first aid, awal gigitan ular berbisa. Jadi imobilisasi ini tidak menjamin sembuhnya ketika kita terjun berbisa, namun ini hanya mengantisipasi dan meminimalisir agar tidak terjadi di angka kematian. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sering saya melihat ada beberapa kasus yang untuk ular ini rescue ular, karena seperti ini salah satu juga dengan panggilan damkar sih sebetulnya damkar. Terus saya tanggapi, ternyata warga juga memang walaupun ular ini tidak berbisa, ular ini bisa merobekkan kulit ketika menggigit karena dia punya. Jadi lain gagayaan. Jadi biar kita tahu bahwa ular itu memang tidak berbahaya, tidak berbisa. Gitu ya. Jadi aman. Kalaupun kita ngerescue ular kayak gini, ini aman. Ularnya lintas desanya kan? Ya. Ular ini adalah ular pemakan tikus ketika di alam. Tak jarang juga ular ini merupakan ular kanibal. Sepertinya
sepertinya gongnya ya kayak. Nah, itu mah nggak akan kuat. Ya. Jadi yang ada di box yang kuning ini adalah tadi indukan si ular baby. Ya. Jadi ini adalah ular yang saya bilang beda ya dengan kobra Jawa. Jadi ini bukan kobra Jawa, tapi ini merupakan saksi. Tapi ada tapinya juga. Karena ular ini adalah ular yang sangat-sangat lengkap banget bisanya. Ular ini bisa panjang sampai 4 ataupun 5 meter. Ular ini adalah pemakan ular lagi ataupun kanibal. Jadi fungsi ular ini adalah gitu. Nah, jadi interaksi seperti ini tidak. Nah, silakan sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, dia yang ini. Cianjur tidak ada sikap mental seperti itu. Tidak ada yang berbahagia di atas penderitaan masyarakat Cianjur pada saat itu. Kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa berbuat, ketika kita bisa berbagi dalam kekurangan, dalam ketiadaan kita, tetapi kita masih bisa melangkah untuk itu. Tepuk tangan buat relawan Indonesia. Oke, ini ada tumbler spesial dari Sampono Care dan dari Respon Rescue Bandung Barat.
sedikit cerita saja sebelum nanti ke Agus Bandung Barat. Tapi jangan cerita tentang Abi lagi ya kan. Tadi sudah 10.000 satu. Baik, boleh dulu Pak. Saya beri kesempatan nanti kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Ada orang-orang yang selama ini bergerak di kepemudaan. Ada abdi negara yang selama ini senantiasa ada di sekitar kita, menjadi garda terdepan yang menjaga keamanan dan kenyamanan hidup bangsa Indonesia, yaitu Bapak TNI Pak Asep dari Koramil. Kang Asep dari sebelum kegiatan dilaksanakan sudah standby memantau sudah sejauh mana persiapan, karena beliau juga punya tanggung jawab moral terhadap lancar, aman, nyamannya kegiatan ini. Terima kasih dan tepuk tangan buat Kang Asep dari Koramil Gunung Malu. Lalu ada Kang Dadan Sadan. Saya kenal betul ketika zaman kuliah dulu. Ini memang mahasiswa yang luar biasa. Lalu ada satu lagi. Ini sebetulnya kalau di sinetron sudah meninggal beliau ini. Itu Kang Bahar, preman pensiun. David Riksa Buana, Ketua Trapawana Jawa Barat, yang selama ini bergerak di bidang jembatan, menghubungkan silaturahmi antar satu kampung dengan kampung lain, satu desa dengan desa lain, satu kecamatan dengan kecamatan lain, bahkan satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Terakhir dengan saya sendiri membangun jembatan sepanjang 76 meter menghubungkan antara desa Cimarakang, kecamatan Cidaun, Cianjur dengan desa Cikarang, kecamatan Cisewu, Garut. Alhamdulillah 2 bulan bersama saya, dan saya tahu betul bagaimana karakter Kang David Riksa Buana ini. Backgroundnya adalah pecinta alam. Pertama kali berangkat ke dunia kerelawanan, saat itu bukan relawan, namanya sukarelawan. Dengan saya tahun 93 ketika Liwa dihantam dengan longsor dan banjir bandang. Tahun 2000 dengan saya berangkat ke Bengkulu, membawa 54 orang personil memanfaatkan fasilitas negara KRI Teluk Peleng 535. Itu terakhir sama gempa Majalengka kalau tidak salah, dan barang terakhir adalah di membangun jembatan. Ada cerita banyak yang bisa kita petik dari beliau. Baik, tepuk tangan buat 3 panel di sini. Dan silakan nanti teman-teman untuk bertanya, ya, tentang Kaptibnas, tentang ketertiban, tentang bermasalah. Nanti ada Kang Asep berbicara tentang pemuda, bagaimana kita di daerah untuk mengajukan permohonan anggaran bantuan dan lain sebagainya di jalur pemuda. Ini ada Kang Dadan. Dan untuk pergerakan kerelawanan, kemanusiaan, kemudian ada Kang David. Sekali lagi sebelum mereka saya serahkan mic, tepuk tangan yang meriah buat para saya bangun kita. Kita beri kesempatan dan kehormatan buat Kang Sersan 2 Asep sedunia. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba semangatnya. Masih semangat? Berdiri. Mana semangatnya adik-adik? Tentara yang berdiri di depan harus semangat. Kita bakar semangatnya. Tadi sudah disampaikan oleh panitia, jangan cuma kita ngikuti kegiatan asal-asalan, cuma pindah tidur tok. Betul?
Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini membawa ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tambahin sedikit yel-yelnya. Ya. Sekali lagi ya. Ikhlas tanpa batas, luar biasa. Ada. Selamat malam. Biasa, tetap semangat. Tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menakdirkan kita semua untuk berkumpul di tempat ini untuk silaturahmi dengan senior-senior kita, guru-guru kita, pembimbing-pembimbing kita yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ada dalil yang menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Ada yang tahu artinya? Nah, betul. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia sekelilingnya. Betul? Anda, ya kan? Relawan yang luar biasa, semangat, loyalitas, ikhlas, bermanfaat untuk sesama. Sudah banyak ceng-celengan kata Om Daud mah, campurin orang jaga. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Habibana Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya mendapat syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Terutama sekali dalam bulan ini, bulan yang penuh berkah, yang luar biasa. Sejarah di bulan ini, apa sejarahnya? Ada yang tahu di bulan ini? Isra Mi'raj itu sejarah, sehingga kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak Kades Desa Sindang Jaya atau yang mewakili beserta reng-rengan, BPD ada ya, Staf Desa ada, alhamdulillah luar biasa. Terutama sekali mungkin yang kami hormati, mohon maaf didahulukan dari KPP dulu dari Dinas Pemuda dan Olahraga senior kami, dan dinas yang lain mungkin dari KPP yang hadir, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terutama sekali mungkin senior-senior kami, para relawan yang sudah malang melintang di lapangan, sudah luas jam terbangnya, bahkan mungkin ada yang sudah keliling Indonesia, kalah TNI juga, kami kalah dengan senior-senior kami. Terima kasih atas kehadirannya yang jauh mungkin dari Purwakarta, dari Karawang, Bekasi dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga menjadi amal ibadah bagi senior-senior kita. Amin ya rabbal alamin. Kumna bae pantennya, wios campuran wios. Kumna bae anu sami hadir di tempat, anu sami kusimkuring dihormat, simkuring di atas nami Koramil 0903 Gunung Halu, Kaleresan simkuring Babinsa Desa Sindang Jaya, aduhikeun apresiasi anu satinggi-tinggina khusus ka para panitia, Ketua Karang Taruna Desa Sindang Jaya, Ketua Pelaksana anu menyelenggarakan kegiatan ieu, aduhkeun apresiasi satinggi-tinggina sekali deui. Mudah-mudahan kegiatan ieu kapayuna ulah cekap sakali hungkul di dieu ya kan, kapayuna mudah-mudahan di desa sanes oge diayakeun kegiatan anu sami dan langkung gebiar, langkung seueur pesertana. Umargi relawan-relawan diperjukikan pisan ku pamarentah, ngabantos tugas pamarentah leres. Mudah-mudahan kapayuna relawan-relawan teh
langkung diperhatoskeun ku pamarentah. Amin ya rabbal alamin. Dina waktu kegiatan kita materialnya didukung. Model mah sudah pasti semangat kita, betul? Model mah semangat. Allahu Akbar. Materialnya kirang pemirsa. Laras, mudah-mudahan kabehna didukung ku pamarentah aya kegiatan kita. Simkuring benten mau seueur nu dirigikeun, seueur anu bade ngadugikeun pengalaman sareng materi kegiatan anu sanesna. Tetap semangat berbuat kebaikan pada sesama, ya kan? Tetap semangat kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif. Adik-adik sekalian, terutama adik-adik saya, Nukarasep Nugarulis salira calon generasi penerus. Contoh senor-senor urang anu atos berjuang, ya, kanggo kemajuan lingkungan daerah aya di poenan urang khususnya terus disebutkan tadi latar belakangnya ku pangarsa ketua. Urang sasarangan isi kemerdekaan Indonesia. Ulah deui ka urang ngecewakeun sepuh-sepuh urang para pahlawan anu terus berjuang ngarebut kemerdekaan Indonesia. Sanes dipasihan ku penjajah, ku Belanda, ku Jepang, kemerdekaan Indonesia teh. Laras ulah ngecewakeun sepuh-sepuh urang kasep geus. Ulah diisi kemerdekaan ieu teh ku hal-hal anu negatif. Urang konsumsi miras, narkoba, sang obat-obatan terlarang nu sanesna. Ayeuna tos beredar di mana-mana. Laras tramadol, ekstrimer, dextro, ya, hati-hati. Ulah dugi ka kapangaruhan, ya, urang kedah salinimutan. Luar biasa takdir Allah salira nu kasep nu geulis nu di pasieun simkuring, ya, atur nuhun ka sepuhna dugikeun nu tos ngijinan, nu tos ngijinan salira donggap ka dieu. Salira bersyukur ka Allah tiasa gabung di tempat ieu janten relawan anu ngabimbing ngabina, ya, ngarahkeun ka anu hal-hal nu positif, teu terpengaruh karena pergaulan di lingkungan di luar. Anak pang di tarato di aranting artis lain, leras ulah diturutan. Tong bujeng bade daftar tentara, polisi, PNS min bade ngalamar ka pabrik oge anu geus bersih. Ulah eta tuan dianting, leras. Kasep geulis tadi teh salira calon generasi penerus bangsa negara ketut agama, ya. Anu bakal ngeraskeun estafet kepemimpinan. Ulah dugi ka generasi penerus candu miras, narkoba, obat terlarang. Naudzubillah. Eta pami ngadugikeun pangalaman menuju waktu tugas panjang lebar ge. Waktu tsunami kelesan simkuring menuju di Aceh, tugasnya luar biasa. Salut ke para relawan anu tadi teh ikhlas tanpa batas ngabantos evakuasi korban tsunami di Aceh. Ya tentara sama polisi kan gaduh gaji jelas harusnya bahasa semangat ge wajar kan gitu. Relawan mah aduh tuh gaduh gaji tetap kan gitu, tapi semangat ikhlas billahi taala evakuasi korban. Terakhir kemarin waktu di Cianjur katanya anu ring Cianjur aya. Iya, sanu bade daftar tentara polisi aya luar biasa. Iya jantenkeun bekal ku salira kasep geulis, ya. Materi-materi ilmu-ilmu terus didugikeun ku senor-senor urang, ku guru-guru urang di tempat khususna kapaina punten di tempat nu sanes ngiringan deui jantenkeun bekal eta teh ilmu dasar di tentara bahkan polisi senor-senor simkuring turun kasumpinganana sambil patroli ti Koramil anu bade daftar tentara sering silaturahmi ka Koramil, bade daftar polisi sering silaturahmi ka Polsek, naros kumaha persyaratan sareng proses seleksina gitu kan, ulah asa-asa ulah isin-isin. Kemudian di TNI ayeuna Kasab Jenderal Dudung aya rekrutmen TNI jalur santri anu nuju masantren semangat belajar, ya, lulus SMA pada daftar tentara nyungkeun surat keterangan di pesantren kanggo rekomendasi bahwa kantos masantren ngiring jalur santri di Gunung Halu. Alhamdulillah tahun kamari aya 2an jalur santri
janji Allah bakal ngangkat derajat orang yang berilmu, ya kan? Berapa tingkatan derajat daripada orang yang awam. Ditempatkannya nanti di bagian bintang kerohanian. Bisa kita ngasih ceramah sama para jenderal di masjid mah, di tempat apel mungkin waktu dinas kita dikasih ceramah sama pimpinan kita kan. Nah di waktu di masjid kita walaupun bawahan yang ngasih ceramah sama para jenderal, nah gitu. Tapi semangat belajar, lebih baik capek sekarang belajar daripada nanti capek hidup dengan kebodohan. Allahu Akbar. Kirang serang langkung hapunten anu kasuhun. Atur nuhun kana waktosna pangarsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Binsa Desa Sinanggaya. Aduh, kemana ya ketua? Jadi selanjutnya mangga dari Kabid Pemuda Kang Dedan Syahdan. Pilih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Mohon izin Pak Asep dari Babinsa Koramil Gunung Halu. Yang saya hormati senior saya. Izin Om David. Beliau yang nuntun saya untuk bidang relawan pada saat itu. Mungkin beliau lupa. Kita tepuk tangan untuk Pak Asep dan Om David ya. Yang ada di sini. Yang kami hormati teman-teman relawan dari kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ahlan wa sahlan Wilujeng Sumping di Kabupaten Bandung Barat. Ada beberapa komunitas yang unik-unik tadi ya, terutama ada komunitas tadi ya, Agus Bersaudara Indonesia. Agus Bersaudara Indonesia ya, mungkin ya Agus Bersaudara Indonesia. Dan itu jadi inspirasi buat saya akan merintis dadan bersaudara internasional. Asep juga gitu. Buat komunitas teman-teman pelajar juga terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan. Terus tadi saya dengar dari teman-teman UPI Purwakarta, mohon izin ya, kita satu alumni, cuma kita, kalau saya awalnya dari UPI Bumi Siliwangi, jadi beda-beda dikit ya, tapi SPP-nya sama kan. Yang penting UPI, kalau saya zamannya IKIP, pada UPI Universitas padahal IKIP ya. Dan yang saya hormati Pak Darwis, teman-teman lokal jenius yang ada di Desa Sinanggaya luar biasa. Eyang, Damang ya, terima kasih. Dan Mas Lurah Sinanggaya yang saya hormati, terima kasih karena kebetulan Mas Lurah juga Bapak Binsa sama dulu kita berdinas di sana dan beliau mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kepala desa Sindang Jaya. Baik teman-teman semua, sebetulnya ini jamnya tidur bagi orang-orang pemalas, orang-orang yang nganggur dan orang-orang yang gabut tentunya. Ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa buat teman-teman relawan tak ada waktu untuk tidur. Sepakat semua? Jadi tidurnya seorang relawan adalah sebuah pengabdian, apalagi bangunnya adalah sebuah karya yang besar bagi masyarakat sekitar. Tepuk tangan untuk kita semua sebagai relawan. Teman-teman semua, pertama-tama karena tadi oleh Kang Agen di-announce dan sekarang oleh Kang Ratno Fajar bahwa saya mewakili dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Mohon izin kepada relawan dari kabupaten kota lain, ini mungkin sebuah kadede dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk bertemu dengan para relawan dan mudah-mudahan bisa diadopsi dan lebih di kabupaten kota yang lain. Yang pertama-tama kami sampaikan salam hangat dari Kang Hengki Kurniawan, Bupati Bandung Barat. Yang kedua, pada kesempatan ini pula kita dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat merasa bahagia bisa bertemu dengan relawan-relawan dari kabupaten kota lain, juga dari bil khusus teman-teman relawan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Pak Sep, Om David ya. Saya bangga dan percaya kepada berhusnudon kepada teman-teman relawan bahwa teman-teman relawan di benaknya adalah berbuat
berbuat. Nah itu. Nah sehingga pada malam hari ini juga kita dari keluarga besar Dinas Pemuda dan Olahraga yang pada hari ini juga kami didampingi oleh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada malam hari ini juga kita ingin bersilaturahim. Tadi kalau Pak Asep dari Koramil Gunung Halu berdiri semua gitu ya. Tadinya kita juga mau latah tidur semua gitu. Tapi bukanlah pemuda. Lamun nunutan wayah kieu eureun jadi pemuda. Eureun jadi pemuda. Tidur kamu. Ya. Dan izin kepada senior kami, ya kita kan dihadir yang di sini ada orang-orang milenial, anak muda, dan kita yang sudah meninggalkan dunia hitam mungkin termasuk golongan kolonial. Ya. Baik teman-teman semua, selanjutnya saya akan bercerita tentang apa saja sih di dinas kami yang ada di Kabupaten Bandung Barat, khusus buat teman-teman muda yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Pertama di bulan Februari kita akan melaksanakan rekrutmen untuk calon paskibraka Kabupaten Bandung Barat, pasukan pengibar bendera pusaka Bandung Barat. Barangkali ada relawan yang tergabung di Bandung Barat yang berusia yang sedang sekolah di kelas 1 SMA bisa berdaftar ke kami dengan syarat-syarat izin Pak Asep sama untuk perempuan tinggi badan 160 dan untuk laki-laki minimal ya, dan untuk laki-laki minimal 165 cm dan diutamakan yang berbadan sehat. Nah, itu. Dan yang kedua di bulan Juni kita akan menggelar Jambore Pemuda ya. Jadi teman-teman buat relawan yang akan bergabung pada event Jambore Pemuda, insya Allah kita gelar di bulan Juni yang akan datang. Nah itu teman-teman barangkali beberapa informasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga, juga termasuk pada bulan kita akan menggelar Bupati Cup ya, dan roadshow di desa-desa yang ada kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Jadi teman-teman relawan yang senang sepak bola dan volleyball juga bisa berpartisipasi pada kegiatan Bupati Cup. Insya Allah akan dibuka di bulan Maret dan dibukanya juga di Kecamatan Gunung Halu khusus untuk wilayah selatan. Nah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Itu saja dari kami, dan silakan nanti kalau ada waktunya untuk sharing, bertanya, kami beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mangga Kang Bahar atau Kang David Hadik Sabiana dari Prapawana. Siap, David, siap. Preman pensiun ya, anaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan R2B, terutama Kang Agen, pemerintahan setempat, Bapak Kades, Pak Camat dan Ramil, Kapolsek dan yang lainnya. Juga rekan yang ada di depan hari ini, ada Kang Asep dan Kang Dador Sahdan. Sebenarnya saya bisa merasa sangat bangga ketika Kang Agen mempersilahkan saya untuk berbicara di depan. Karena apa? Karena dulu yang namanya relawan itu gak seperti ini. Apalagi relawan hari ini banyak perempuannya, cantik-cantik lagi. Jadi saya sangat merasa menyesal menjadi tua hari ini gitu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa pemuda itu harapan bangsa dan pemudi adalah harapan saya. Gitu. Jadi saya bisa berdiri di sini dan saya ucapkan salut kepada rekan-rekan semua yang bisa hadir di sini.
Karena menjadi relawan itu bukan hanya saja harus rela, tapi juga harus wanian. Jadi waniannya wanian apa? Wanian lapar, wanian teu boga duit, teu boga rokok, dan sebagainya. Nah, saya memulai kegiatan relawan saya mungkin agak aneh gitu. Mungkin generasi yang lahir 90 ke sini tidak cukup aktif dalam kegiatan pramuka ya. Kalau dulu yang namanya kegiatan pramuka itu adalah salah satu bentuk kegiatan relawan. Saya dulu adalah pramuka sama dengan Kang Agen. Kenapa Kang Agen disebut agen baret? Karena dulunya sering pakai baret pramuka. Sama seperti saya juga. Dan kegiatan relawan ini bagi saya adalah bukan sekedar kegiatan, tapi lebih kepada tujuan hidup. Kenapa menjadikan ini tujuan hidup? Karena saya pengangguran. Dari semenjak saya kuliah di Unwim dan tidak tamat, keluar hanya sampai dengan tingkat 3. Dan dari mulai SMA juga saya udah ikut berbagai kegiatan kerelawanan, termasuk salah satunya di kelompok pecinta alam. Dan senior saya yang paling tua, kakak saya, orang tua saya adalah Wak Cecep Bakung, di sini ada hadir. Jadi bagaimana kegiatan relawan ini sebenarnya bisa dijadikan tujuan hidup? Saya kutip sedikit ya, bahwa apa yang akan kita bawa nanti pada saat setelah kita meninggal hanya 3 hal. 1 adalah amal jariah, 2 anak yang soleh, 3 adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita menjadi relawan, punya ilmu sedikit tapi dimanfaatkan dan untuk kebaikan, insya Allah mudah-mudahan itulah yang menyelamatkan kita nanti kelak. Terus hal lain juga, apa yang menjadi menarik dari kegiatan kerelawanan ini? Karena kegiatan kerelawanan ini adalah sebuah kegiatan yang benar-benar bagi saya ini penuh dengan penuh dengan liku-liku. Bahkan saya mendapatkan istri dari kegiatan relawan ini. Gitu. Jadi kalau untuk yang jomblo-jomblo, para laki-laki, kegiatan relawan adalah salah satu tempat untuk mencari jodoh juga. Oh. Ya. Jadi banyak hal positif yang bisa kita raih. Pengalaman saya ketika berkegiatan di tempat bencana, ini bukan nyeleneh dan bukan mesum ya. Kita kadang-kadang sebagai laki-laki selalu pujian kalau lihat di korban bencana itu ada yang cantik. Itu realitas dan manusiawi dan boleh-boleh saja selama dalam tata laku dan sopan santun yang benar. Gitu. Ini saya coba bikin pembenaran buat para laki-laki ya yang udah beker. Gitu. Terus saya tinggal di kota Bandung, rekan-rekan. Saya tinggal di Jalan Pesantren Sukamiskin, Kecamatan Arcamani, kota Bandung. Dan saya mulai memperhatikan wilayah Kabupaten Bandung Barat ini semenjak saya kuliah di Unwim dan pernah PKL di perkebunan teh Pangairan di sebelah sini, di Sukanagara. Jadi pulang suka lewat ke sini. Nah, ceritanya tahun 2000 pulang dari bencana gempa di Bengkulu, banyak sisa bantuan yang tidak tersalurkan. Akhirnya dari situ saya memulai membagikan apa yang menjadi sisa bantuan tersebut. Dan program sosial seperti apa yang pertama saya mulai, saya sebutnya adalah teori lawan butut. Apa lawan butut itu? Yaitu sekarang yang suka dibawa oleh rekan-rekan ke tempat bencana. Jadi baju bekas. Saya membagikan baju-baju bekas di wilayah KBB, di wilayah Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, Garut Selatan, dan sebagainya. Yang akhirnya mendorong untuk bagaimana meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Di antaranya membangun musola, membangun madrasah, dan terakhir kita selalu fokus untuk membangun jembatan. Nah, pertanyaannya mungkin kalau rekan-rekan menganggap saya banyak uang, salah banget. Kalau rekan-rekan juga menganggap saya punya dukungan uang dari CSR atau dari mana, salah banget. Jadi saya mencoba bagaimana mewujudkan sesuatu itu dengan apa yang ada di diri kita dulu. Seperti slogannya Kang Agen bahwa lakukan apa yang kita mampu.
Nah, ada satu hal yang atau satu quote yang sering saya pegang, bahwa seseorang untuk mewujudkan sebuah karya itu tidak mungkin jika tidak mempunyai idealis. Jadi saya yakin rekan-rekan di sini mempunyai idealis tentang kerelawanan itu seperti apa, dan silahkan tafsirkan sendiri. Tapi saya yakin dan meyakini sampai kapanpun bahwa apa yang kita lakukan malam ini, hari ini, dan seterusnya tentang kegiatan kerelawanan ini semata adalah bagaimana cara Tuhan membantu sesamanya melalui kita. Jadi apa yang kita lakukan ini, yakinilah inilah yang terbaik bagi kita. Jadi jangan ada prasangka misalnya tadi kan relawan itu capek, relawan itu ini itu, bohong, enggak. Menurut saya mah senang gitu. Kenapa? Mungkin di zaman seperti ini ya, di tahun 2010 sampai 2020 nggak akan ada orang yang mau ngasih mobil. Tapi saya sudah pernah dikasih mobil 3 kali ya, berupa mobil idaman, Land Rover atau Jeep, dan saya jual lagi mobil itu untuk bagaimana menyelesaikan program-program sosial saya. Kenapa saya tidak ingin memilikinya? Karena itu memang juga diberi, dan dia juga memberikan penghargaan itu atas kegiatan sosial saya, dan saya ingin mengabdikan apa yang menjadi pemberian tersebut untuk kegiatan sosial juga. Jadi berbicara sosial itu nanti rekan-rekan akan datang kepada satu titik ketika rekan-rekan ingin berangkat ke Aceh. Saya ingin berangkat ke Aceh pada saat itu, mendapat telepon dari Kang Agen, melihat berita-berita, dan hanya bisa menangis karena saya sudah punya istri, punya anak, tidak punya uang, ingin berangkat ke Aceh. Jadi kesadaran itu akan ada di dalam hati rekan-rekan sendiri. Bahkan suatu saat rekan-rekan akan merasa hanya dengan mendengar kucing eok-eok di luar rumah, rekan-rekan akan bisa menangis. Ini persoalan rasa berbicara relawan itu. Jadi berbanggalah, ya, berbahagialah bahwa kita sudah dianugerahi oleh Tuhan sebuah hati, sebuah perasaan yang selalu ingin berbicara tentang kepedulian dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya sekali lagi acungkan jempol, semoga rekan-rekan semua bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan serta mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang David. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Kang Asep, juga Kang Dedan, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk melengkapi apa yang telah panitia lakukan, dan semoga ini sebagai bentuk rasa hormat kita masyarakat KBB, terkhusus bagi saudara-saudara kita yang hadir di luar KBB. Oke, terima kasih buat 3 panelis kita. Sebentar Kang, sebentar, belum selesai. Ini ada door prize ya, door prize dari Jebrawo support kita juga, dan ini Dayfek ini untuk Kang David. Oke, berikan satu pertanyaan. Saya akan menjawab. Tapi itu bisa dijawab ke panelis gitu. Oke, silakan. Namanya siapa, dari mana? Di sini aja Pak, enggak? Di sini aja Pak. Depan Toto kanyal to. Boleh ke 3 panelis siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto dari GDI Rescue. Saya mohon izin untuk bertanya kepada Bapak TNI Pak. Karena ya Bapak Asep, karena kalau kita mendengar kata TNI itu identik dengan kekuatannya Pak, sehat dan kuatnya. Dan saya meyakini bahwa usaha itu hanyalah angka saja. Terbukti dengan bapak-bapak kita di sini, senior kita di sini, semangatnya itu masih luar biasa. Jadi bagi para relawan di sini, malu kalau ada yang ngantuk. Mana matamu? Baik Pak, pertanyaannya gini Pak.
Apa sih tips bagi kami relawan untuk selalu sehat dan kuat? Karena bagi saya ini menjadi salah satu syarat mungkin ya bagi relawan itu agar tetap sehat dan kuat. Bagaimana kita akan merescue kalau kita lemah? Itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk yang bertanya. Itu mungkin untuk saya pribadi selama ini ya terutama sekali yang memberikan kesehatan kepada kita semua itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang beragama Muslim ya, ya kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, terus pikir dalam hati apa yang kita bisa, apa yang kita ingat, apapun itu mungkin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim itu ya. Jangan sekali-kali kita putus hubungan dengan Allah dimanapun kita berada. Terus yang kedua mungkin yang saya lakukan pribadi, selalu ikhlas seperti para relawan ini yang depan saya, selalu ikhlas tanpa batas. Betul? Luar biasa. Apapun kegiatannya ikuti dengan gembira, dongkol nggak dongkol tapi laksanakan, gitu kan kalau bahasa tentara mah. Perintah pimpinan, perintah komandan, latihan apapun, seberat apapun, walaupun kita dongkol kuku lutut, bahasa orang mah nggak dilaksanakan kan, ikhlas gitu kan, tetap ikhlas, semangat, gembira. Makanya diantara mungkin salah satu cara di TNI atau Polri sama kan, salah satunya untuk memotivasi semangat, menggugah semangat, yel kan gitu ya. Ya udah kegiatan ya dulu kan gitu, biar kembali lagi semangat. Nah itu mungkin yang lainnya ya masing-masing lah, dengan cara masing-masing supaya kita tetap sehat, makanan tetap dijaga, jangan terlalu banyak konsumsi makanan yang mengandung bahan kimia. Itu orang-orang tua kita dulu yang masih sehat sampai sekarang kan gitu, yaitu jangan konsumsi miras, narkoba. Kalau rokok mungkin saya juga masih merokok. Masih ahli hisap. Itu aja mungkin. Bisa cukup. Baik, terima kasih. Ya, yang kemarin terkena bencana. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penanganan kebencanaan di Cianjur.